wah itu semua bisnis pada tutup semua segala macam. Di Kanada pun Kanada imbas saya. Kanada parah banget. Aku akhirnya itu sempat jadi dishwasher, cuci piring di restoran untuk beberapa bulan lah, cukup survive. Tapi aku sadar kayaknya kalau gue mau punya masa depan nggak di sini tempatnya deh. Judulnya 1000 Balon film aku. Oh itu berarti film pertama kamu? Iya, film pertama. Oh. Akhirnya jadi lahirlah Aisyah Akila sampai sekarang dari Biskuat loh. Legend. Berarti terima kasih Biskuat. Terima kasih. Walaupun di filmnya itu sebenarnya part waktu Ivananya masih hidup kan nggak terlalu banyak ya. Cuma untuk research karakternya aku baca novelnya kan. Jadi apapun beban hidup dari masa lalunya Ivana yang dibawa di beberapa scene waktu Ivana masih hidup di film Ivana kemarin itu, aku tahu semua detail-detailnya banget, at least dari novelnya Teresa ya. Jadi kayaknya itu sih yang paling melekat. Oke guys, halo, balik lagi di Bincang Bintang. Oke, di Bincang Bintang nih bersama aku Tasya. Kali ini kita kedatangan aktris dan aktor muda nih, ada Aisyah Akila. Halo. Ada Emir Mahira dan terakhir ada Sonia Alisa. Welcome to Tablet Bintang guys. Terima kasih. Apa kabar Aisyah, Emir, Sonia? Baik kan? Baik. Yeay. Kakak gimana Sehat kabarnya? ya? Sehat. Kakak gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah baik sehat. Oke, yaudah. Oke. Oke nih, kan udah masuk pertengahan 2025 ya guys ya. Kita udah mau masuk Juni nih. Udah apa aja sih kalian capai di tahun ini? Dan yang belum tuh apa? Mungkin Aisyah dulu boleh? Di tahun ini Kayak pertanyaannya ya. yang aku capai, aku memerankan karakter Ira di Tenung. Wow. Gak usah ketawa. Enggak ketawa, Jangan. gue setuju. Bangga ya. Jangan kayak Itu gitu. bukan tahun lalu tapi ya? Oh itu tahun lalu. Oh iya. Oh iya bener tahun lalu. Tapi kan tayangnya tahun ini. Iya tahun ini. Nggak apa-apa. Yang bisa aku capai bentar lagi Tenung tayang. Terus bisa liburan ya say, alhamdulillah. Itu sih pencapaian terbesar, udah nggak ada lagi. Apalagi Kalau pencapaian Emir? gue. Alhamdulillah tahun ini aku sanggup beli rumah. Alhamdulillah. Cash ya? Walaupun masih buat kucing aku dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Pelan-pelan. Keren. Pelan-pelan. Tadi kayaknya dia mau ganti branding ya. Oh iya betul. Tapi nggak jadi. Coba dijelasin gimana? Coba guys, aku pengen coba hari ini aku brandingnya sebagai orang yang kayak misterius dan pemalu gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Tapi semua Mir. jawaban kakak yang jawab ya. Nggak bisa gitu, kan aku malu. Nggak bisa gitu. Gitu sih. Son, gimana Son? Kalau Sonia nih, Son, rolling. tahun ini yang Apa belum. ya tahun ini? Kayak ya masih bisa kerja, masih sehat. Benar. Yes. Kalau misalkan belum tercapai nih dari tahun-tahun lalu tuh kayak kalian tuh pengen banget ini tapi belum sampai tahun ini tuh apa? Ada nggak? Oh, aku mau main film komedi, pengen. Oh itu belum. Belum sampai. Tuh buat gimana buat produser-produser di Indonesia boleh dilirik Emir. Soalnya udah lucu sih tadi. Bisa. Oh gede nih kepalanya jadi Megamind. Sonia apa kira-kira nih? Apa ya? Kayak mungkin ngajak mama liburan. Karena mungkin masih liburan padat yang- ya. Tapi jadi. liburan lama gitu. Yang beberapa bulan gitu ya. Bukan Nggak, benar. kayaknya beberapa bulan nggak sih? Kayaknya nggak deh. Itu udah gak kerja-kerja. Iya. Oke, Emir nih. Emir kan setelah 10 tahun vakum dan menempuh pendidikan di Kanada ya, Emir. Emir kembali ke dunia acting dan katanya sempat mengalami penolakan dalam berbagai proyek nih. Itu Iya. karena apa, Mir? Wajar sih, tapi itu menurut aku itu tahap-tahap dimana aku baru mulai lagi. Akunya juga a bit, mungkin ya awal-awal tuh agak masih Adaptasi kaku ya. dan kayak again kan ini soal aku 10 tahun break itu benar-benar baliknya tuh agak kaget juga, agak deng tiba-tiba gitu at that point dimana orang-orang juga udah nggak tahu aku lagi siapa segala macam. I have to start sort of building my name from the beginning lagi, harus dari zero lagi, Membangun baik lagi. branding Emir Mahira lagi gitu. Jadi wajar sih dari awal-awal emang banyak yang menolak, melirik pun nggak mau tuh make sense karena it is how it works gitu kan. Sampai akhirnya ada satu PH yang cukup mempercayai aku, baru orang-orang mulai kayak oh Emir Mahira udah balik gitu. Iya, comeback lagi nih Comeback, Emir Mahira gitu. gitu. Berarti kamu di Kanada tuh kerja, Mir, atau kamu belajar aja di sana? Aku kuliah dan aku rencananya emang udah nggak pengen, udah nggak mau balik lagi ke sini sebenarnya. Oh. Udah nyaman tinggal di sana segala macem, udah dapet pekerjaan, cuman tiba-tiba kena COVID kan. Pas kena COVID, wah itu semua
bisnis pada tutup semua segala macam. Di Kanada pun Karena kena ada parah imbasnya banget, ya. karena ada parah banget. Aku akhirnya itu sempat jadi dishwasher, cuci piring di restoran Kanada. untuk beberapa bulan lah, cukup survive. Tapi aku sadar kayaknya kalau gue mau punya masa depan nggak di sini tempatnya deh. Jadi harus pas balik ke Jakarta di mana aku punya lebih banyak koneksi, lebih banyak keluarga segala macam. Jadi mungkin aku harus memulai karirku balik di Jakarta, dan pas balik ke Jakarta benar-benar langsung think, you know what I really enjoyed back then and still up till now is actually acting. Jadi aku coba lagi dan alhamdulillah sampai di sini. Sampai di Sampai promo bisa ini ya. satu project dengan Sonia Lisa dan Wow. Aisyah Villa gitu. Oh bisa Satu banget. kebanggaan ya. Bisa banget. Itu mimpiku yang tercapai kalau buat jawab pertanyaan yang tadi. Jadi udah tercapai intinya Udah, ya. aku Oke. udah puas. Aku mau mengumumkan kalau ini project enggak boleh. Oke, buat Aisyah nih, dalam hubungan kamu bersama pacar, bersama aktor Jeff Smith nih yang telah berjalan selama 4 tahun. Ceritain dong pengalaman dan tantangan yang dihadapi sampai akhirnya hubungan kalian tuh Lu kenapa deh? langsung Lu gitu. bener-bener deh. Kamu mau bukan? Lama dong. Lama, Sama aku BTW udah jatuh udah 5 tahun sih. 5 tahun. Itu putus nyambung kamu atau benar ber-5 tahun aja? Oh putus nyambung. Oh, putus nyambung. Iya. Kok ketawanya? Kenapa lu ngomongnya seolah-olah putus Ada. nyambung? Kenapa? Apa salahnya? Enggak apa-apa. Ada gak sih tantangan selama kamu berpacaran kan 5 tahun kan cukup lama tuh ya, nggak sebentar gitu. Pengalaman dan tantangan kamu berpacaran selama itu tuh ada nggak? Ada banget. Ups and down-nya banyak ya. Banyak banget. 5 tahun tuh penuh roller coaster sih. Cuman maksudnya kayak ya sama-sama kuat aja sih Kak. Sama-sama kuat, sama-sama sabar dan sama-sama mau gitu. Mau sama-sama perbaiki. Iya. Yang bikin kamu kuat sama Jeff Smith tuh kayak dia tuh orangnya seperti apa sih? Dia kalau secara pribadi ya, he's a good man. Dia orang yang baik banget, peduli dengan sekitar. Itu sih sebenarnya seperti orang pada umumnya aja sih, baik, peduli dengan sekitar. Di hubungan pun dia benar-benar bukan cuma pacarannya sama aku ya Kak, dia tuh pacaran sama keluarga aku juga. Jadi benar-benar dia dekat sama keluarga. Jadi kita kenal tuh bukan cuma sekedar aku kenal sama dia doang. Dia pun kenal keluarga aku. Begitupun sebaliknya aku juga kenal keluarganya. Dia family man lah ya tipenya. Iya bisa dibilang gitu. Wow. Nah untuk next nih untuk Sonia. Kamu udah siap? Cowoknya. Boleh bahas cowok? Boleh nggak kita sentil sedikit? Waduh. Sonia? Gue salah ngomong gak sih ini? Padahal nggak ada pertanyaan di sini tapi gara-gara Aisyah sentil dikit boleh deh Sonia. Nah, Soalnya kita harus kamu tuh udah pacaran berapa lama? Kamu tidak pacaran berapa lama? Kan Aisyah 5 tahun, Sonia berapa lama? Baru lagi, aku baru banget. Baru berapa? Tahun, bulan? Enggak bulan, baru 2 bulan. Oh 2 bulan. Nah ini versi yang hubungan singkat Honeymoon nih. phase nih. Honeymoon phase ya. Honeymoon phase. Ada tantangan gak yang 2 bulan selama 2 bulan? Atau kamu masih adem ayem aja gitu? Iya sebenarnya lebih ke aku kagetnya tiba-tiba ditanyain pacaran. Aku nggak ada lah pertanyaan sih tapi Aisyah menanyakan ya udah boleh deh. Ya mungkin lebih ke karena masih baru ya, jadi masih fase saling kenal gitu loh. Aku belum tahu dia core-nya kayak gimana orangnya, dia belum tahu aku kayak gimana gitu. Jadi lebih ke ya saling kenal aja sih. Cuma ya aku usahain dari awal kayak kalau bisa seterbuka mungkin, sejujur mungkin gitu, daripada Itu kayak kuncinya dari sih. awal sweet banget, ternyata tiba-tiba di belakang yang kayak Di akhir kelihatan nih sifat beda. aslinya gitu. Pacarnya selebriti juga kan? Nggak usah dibahas. Enggak ya berarti bukan ya? Ih, kasih tahu aku malu. No comment ya, no comment ya. No comment. Tapi no comment, Oke. tapi Oke boleh deh, untuk Sonia topik lain deh. Kamu kan pernah jadi gadis sampul. Ada nggak pengalaman di dunia modeling yang kamu bawa sampai sekarang kamu acting? Pengalaman di Yes, dari dunia modeling sekarang kan ke acting gitu. apa ya? Sebenarnya aku tuh udah lama banget nggak masuk ke dunia modeling lagi, jadi aku nggak ngerasa
ada sesuatu yang terlalu signifikan, tapi mungkin satu hal yang kayak aku pertama kali dengar waktu aku masih modeling waktu SMP kalau nggak salah itu, dan ini basic banget ya sebenarnya, kayak it's just common sense, semua orang harusnya udah tahu gitu, tapi you need to take care of your attitude gitu loh, kayak Bener. ya etos kerja sama cara kita Di bidang manapun ya, nggak cuma iya, bidang modeling, manapun, acting. Yes. Soalnya mungkin kadang nggak apa ya, untuk apalagi talent-talent yang masih remaja gitu, kadang kan mungkin nggak dibimbing dengan cukup untuk dikasih tahu bahwa cara kita men-treat orang lain di tempat kerja itu penting juga gitu. Bukan cuma apa yang bisa kita tawarkan di depan kamera gitu. Pengalaman juga ya jadinya, kalau misalkan attitude-nya buruk kita juga nggak suka sama orang. Iya, orang pasti nggak nyaman juga kerja sama kita. Yes, benar banget nih. Nah, tadi Sonia juga udah singgung anak-anak muda nih, kan kalian semua tuh Gen Z ya. Termasuk Gen Z nih bisa dibilang. Mir, Gen Z kan Mir? Nggak tahu, 97 tuh Gen Z bukan? Yes, Gen Z ya. Bukan yang milenial. 97 Gen Z. Kalau Aisyah Gen Z ya? Iya. Nah, Bisa jenapa ternyata. kalian semua kan udah sukses banget nih di usia muda nih. Pernah nggak sih dipandang sebelah? Pernah nggak kalian dipandang sebelah mata gitu kayak, aduh masih junior atau apa? Mungkin Emir dulu boleh? Nggak boleh. Boleh tiba-tiba. Udah buyar ya brandingnya. Enggak sih, sama lawan main gitu maksudnya, atau sama siapa? Kayak dipandang sebelah mata, kalian kan masih junior lah terbilang, terus kalian juga pernah bersatu project sama yang udah Enggak sih, senior. menurut aku selama ini aku mengerjakan project-project dengan orang-orang yang alhamdulillah juga passionate tentang projectnya dan tahu kalaupun let's say misalnya aku ada criticism atau pertanyaan soal karakter atau cerita segala macam, it comes from a place di mana aku emang pengen cerita ini, kita semua pengen cerita ini menjadi yang terbaik. Jadi Bener-bener dibantuin banget ya. dibantuin juga, jadi secara perspektif misalnya aku ada pertanyaan langsung dibilang, nih coba kamu pikirin lewat perspektif ini segala macam, dari ini segala macam, nggak pernah ada yang kayak merendahkan atau gimana, tuh aku nggak pernah. So far sih ya, aku belum merasakan, insya Allah nggak, tapi ya so far everyone in my environment has been very supportive sih, sejujurnya. Tapi kalau dari komen-komen netizen gitu ada nggak sih Mir yang Ya pasti ada lah ya. Ya. I mean, of course, we know that a lot of people are not satisfied with their lives dan pelampiasannya adalah ke orang-orang yang, ya kan? Ke orang-orang yang ada presence di sosial media seperti ya public figure gitu segala macam. Jadi pelampiasan-pelampiasan ini sebenarnya ada beberapa yang menurut aku juga mau gimana pun nggak make sense, tapi dibanding diambil ke hati, lebih mending aku mikir, ya kasihan sekali orang-orang ini yang Yes, benar. sangat tidak nyaman dengan kehidupan mereka, merasa harus membenci kehidupan orang lain. yes, Itu ada sih sebenarnya. mungkin mereka ada sifat iri atau apa gitu ya. Ya aku kurang tahu, tapi yang jelas itu sih maksudku ya begitu sih. Kok nggak dilanjutin? Stop. Ya begitu aja udah. Itu sebenarnya udah resiko sebagai public figure aja Iya, betul. gitu ya. Betul, Mau betul. ya harus terima, kalau nggak mau ladenin ya nggak usah dibales. masih Harus baca, tahu cara gitu. nanggepinnya sebenarnya. Bener, sih. terus pinter-pinter aja sih gitu. Nah untuk Aisyah, gimana sih? Kamu pernah nggak dipandang sebelah mata gitu sebagai aktris junior? Pernah. Aku pernah banget. Lebih ke teman-teman sama ada juga sih yang lawan main aku. Oh gitu, boleh diceritain nggak? Aku nggak mau. Nggak boleh sebut nama deh. Nama aja. Enggak. Jadi Jangan, intinya, jangan. jadi intinya kayak I don't know ya. Aku tuh selalu setiap syuting atau apapun itu aku nggak pernah merasa pun kalau misalnya aku nih misalnya yang jadi peran utama gitu atau apa gitu, aku nggak pernah merasa kayak aku tuh harus paling depan, aku harus kayak gimana. Aku bakal menonjol gitu. Iya, aku nggak ya? pernah mau karena gimana pun kan kita semua teamwork ya. Maksudnya semua karakter, semua peran, even kru dan lain-lain tuh penting di situ gitu loh. Dan aku nggak pernah merasa diri aku harus menonjol, harus paling bagus lah misalnya actingnya atau apanya. Dan tadinya aku sama orang ini kita syuting bareng tuh oke, asik. Setelah syuting aku baru dapet kabar gitu. Aku tadinya nggak mau percaya karena satu orang yang ngomong ternyata Kayak banyak. nggak mungkin lah ya, Iya. ini partner acting kamu Iya. gitu. Cuman sebenarnya kayak bukan nggak mungkin sih, lebih ke Siapa sih? Gue. kok lu tahu sih? Tapi aku juga maksudnya kayak tadinya nggak mau percaya. Tapi ternyata Masih banyak denial yang ngomong. mulai ya? Iya, aku berusaha untuk denial. Tapi pas aku mikir-mikir juga, ya iya sih manusia seperti itu. Jadi kayak
wajar aja kalau emang dia kayak gitu. Itu sih. Cara menyikapi kamu tuh kamu cut off orang seperti itu atau as a profesional aja ya udah. Diemin aja, kita waras udah gitu. Tapi di luaran acting kamu berteman gitu sama dia atau? Oh enggak. Oh enggak, untungnya enggak ya, Enggak. enggak satu circle gitu ya. Seharusnya dulu berteman tapi tidak sedekat itu. Enggak deket juga sih, enggak bisa dibilang teman sih ya. Tapi sempat kayak Kenal, main ya. gitu-gitu ya, kenal aja lah. Ya karena satu project acting aja gitu ya. Nah untuk Sonia nih, kamu pernah nggak sih dipandang sebelah mata? Enggak sih, sejauh ini aku kayaknya hampir sama Emir ya, karena kayak kalau dibedain sama Emir, aku justru dari nol banget mulainya gitu. Jadi emang dari awal tuh aku butuh banyak banget belajar dan ya sebenarnya tetap tergantung dari akunya sih. Kalau misal aku minta bantuan pasti selalu dikasih gitu. Untungnya. Iya, dan semuanya tuh pasti mau ngebantu gitu, karena ya mau nggak mau ini kan kerja kolektif ya, kayak kalau ada satu departemen yang kurang oke ya pasti akan ngaruh ke satu proyeknya gitu. Jadi aku sih selalu ngerasa dibantu. Dari netizen tuh ada nggak sih Sonia? Kamu pernah dibanding-bandingkan lah atau Dibandingin seperti sih apa gitu? enggak ya, paling ya kalau aku main karakter antagonis aja pasti selalu dihujat. Bagus dong, tandanya it works. Iya. That means you are Berarti effective. iya. That's true. Kayak kamu, berarti peran kamu cocok banget di mata masyarakat. Berarti. Coba lu jadi protagonis terus dihujat itu kan. Tapi gue protagonis, gue suka dihujat loh. Ayo sama siapa? Karena terlalu lembek kayak, kenapa sih? Lu kayak gitu. Kayak orang greget ya, kamu tuh lawan harusnya gitu. Iya. Iya, padahal kan bukan kita yang nulis ya. Iya. Berarti sukses ya kalian memerankan peran itu gitu. Nih dari sekian banyak project yang udah kalian mainkan ya di dunia peran nih, peran apa yang masih melekat di kalian sampai hari ini? Aisyah dulu mungkin boleh? Melekat. Menurut aku semua karakter yang aku mainin tuh pasti ada melekat di dalam diri aku, karena setiap karakter yang aku mainin tuh pasti ada aja yang cocok sama aku sifatnya gitu kan. Tapi yang bener-bener kayak hantu, menghantui terus sampai di titik sekarang itu ada perannya Alea di series aku kemarin. Oh, yang bersama Aliando ya? Iya Dilan bener. dan Alia itu. Bukan Dilan siapa? Siapa? Lu bener-bener lu ya. Ini Dilan apa? siapa? Judulnya tuh di WTV? Cinta Mati. Cinta Mati, yes. Itu Susah buat lirik buat komedi nih. Dilan Alea siapa ya? Milea kali ya. Milea. Ini mau lucu apa emang bener-bener nggak tahu ya? Iya. Lu ini kan katanya tadi mau film komedi. Lanjut. Lu lucu. Lanjut. Iya, ini yang project lu sama Aliando. Ya betul. Iya Iya. Ya bener kan? Kok gitu sih ngomongnya? Itu sampai sekarang masih dipanggil Alea gitu kalau kamu lagi di mana Bukan gitu. masalah dipanggil Aleanya, lebih ke akunya ngerasa kayak Membekas ya. Alea tuh membekas banget di aku karena bisa dibilang traumatiknya dia Bener-bener. dan apapun yang dia rasain itu sih. Persiapan lu berapa lama buat ini? Wah, singkat sekali, Bro. Serius? Iya, Aku kira kayak peran-peran yang persiapannya panjang yang biasanya paling melekat. singkat. Ya sebenarnya. Iya kan? Gue kira kayak gitu. Tapi waktu Ali kesini kan Ali juga pernah promo Cinta Mati kesini. Dia juga dia tuh cerita kalau misalkan kalian tuh membangun chemistry-nya tuh cukup dekat gitu. Iya, betul. Kayak kalian kan ya kayak toxic relationship lah ya. Gimana sih cara berada di hubungan yang kamu nggak pernah kan di hubungan seperti itu gitu. Tapi ya sih so far emang di situ pemain-pemainnya semua enak, bisa diajak komunikasi dengan supportive juga. Yes. Udah kayak keluarga kalau di Cinta Mati. Kalau Emir nih, ada nggak sih Mir peran yang paling melekat sampai sekarang? Sama sih maksudku, sama kayak Aisyah, bukan Alia juga ya, tapi balik. Sama semuanya juga. Semuanya melekat membekas ya. Ada tipis-tipis gitu. Astagfirullah. Kalau ngomongin yang paling melekat udah jelas pasti Bayu di Garuda di Dadaku, karena itu beneran project pertamaku banget. Mau gimana pun sampai sekarang nggak akan bisa lepas sama diriku sendiri, karena it's kind of like Yang kita tahu Emir Mahira ya Garuda di Dadaku exactly, gitu. kayak masuk ke memori aku zaman dulu gitu loh. Itu aku at one point was this person segala macam, dan Bayu itu beneran Emir banget zaman itu. Jadi emang Hobinya bola sama parah ya. semuanya sama. Jadi kayak persis banget sama aku gitu. Jadi aku bisa lihat kayak diri aku yang masih kecil di situ. Jadi kayak bukan acting ya Mir. Iya. Jadi on top kayak of that. ya udah emang gue mendalami itu gitu. Itu sama satu lagi mungkin Aldo
di rumah tanpa jendela yang anak dengan kebutuhan Ya, khusus. yes, itu seru banget. Karena itu jujur persiapannya itu gue bilang persiapannya lama banget dan untuk keluar dari karakter itu aku butuh kayak 3-4 bulan kali. Ada coachnya ya berarti ya kalau Ada. karena kan kamu berperan sebagai kebutuhan Itu khusus. preparationnya sendiri aku 3 bulanan lah, ada 2 bulan 3 bulan. Tapi kalau dari karakternya sampai 3-4 bulan. Parah. Jadi kayak gue misalnya lagi makan sama nyokap atau gimana segala macam. Jadi kebawa ya? Suka ngambil sendok tuh garpu begini gitu loh. Itu umur berapa? Minggu lalu. Kenapa gitu dah jawabannya? Aku 13 tahun. Berarti Garuda udah di dadaku dulu ya? Enggak udah dia kedua. Itu proyekku kedua setelah itu. Kamu ada peran paling melekat nggak? Itu pertama karena dari karakter-karakter aku yang lain, rapsnya yang paling lama dan paling proper itu Ivana kan. Oh iya, Ivana bener ya. Ivana. Yang sama Risa juga. Ria Teresa juga. Parah lu ya. Oh, Ivan. Sorry, aduh ya. Sonia Allah. lupa Ini dia. soundnya. Parah banget. Ya jadi Bener iya Ivana. ya jadi walaupun di filmnya itu sebenarnya part waktu Ivananya masih hidup kan nggak terlalu banyak ya. Cuma untuk research karakternya aku baca novelnya kan. Jadi apapun beban hidup dari masa lalunya Ivana yang dibawa di beberapa scene waktu Ivana masih hidup di film Ivana kemarin itu, aku tahu semua detail-detailnya banget, at least dari novelnya Teresa ya. Jadi kayaknya itu sih yang paling melekat karena sebenarnya keluar dari karakternya setelah syuting itu nggak terlalu lama ya, karena kayaknya aku sempat ada jeda di mana setelah scene-scene yang Ivana masih hidup itu di-take-nya di awal, sisanya aku jadi hantunya, jadi kayak yang cuma Jadi mostly nggak teknis doang. ganti-gantian peran hantu, peran manusia, peran hantu manusia Iya, gitu. mostly pada di awal gitu, jadi kayak udah ada waktunya sendiri untuk aku Jadi nggak keluar sulit dari, ya. Iya, dari karakternya, tapi kayaknya itu sih. Nah, bercerita tentang Tenung nih. Boleh dong diceritain Tenung ini mengisahkan tentang apa? Aisyah boleh? Ini Nanti ya. ditambahkan. Aisyah boleh banget. Boleh banget. Coba ada Aisyah. Tenung ini mengisahkan tentang Ira, Yes. aku yang tinggal bareng ibu aku Linda, berdua aja. Dengan kondisi ibu tuh aneh banget. Ya kalau kalian tanya anehnya kayak gimana nanti nonton aja. Nanti nonton aja. Ya. Kenapa sih kak? Ya Allah, aku beneran nih mau ngomong nih. Ya Gua kasih diem tahu nih. dikit lagi lah, masa segitu aja itu mah. Takut spoiler ya, takut ke spoiler. Makanya didengerin dulu Iya, iya, betul. orang kalau ngomong. Iya betul. Iya. Terus kan aku bersaudara tiga Itu cocoknya jadi kayak Kak Ade bener deh. makanya kan kayak gak bisa. Lanjut deh. Kayak bukan peran ya. Terus bersaudara tiga, aku, Ira, Ari, Ara, yang dimana kita nih bisa dibilang terpisah juga dari kecil. Aku selalu sama ibu kan, mereka udah menjelajahi dunia lah. Kalau aku enggak juga ya, menjelajahi dunia enggak sih? Enggak ya, enggak juga ya. Ya karena maksudnya aku kan karena aku dari kecil sama ibu sampai aku gede, aku nemenin ibu dengan kondisi ibu yang seperti itu, maksudnya kan aku nggak mungkin sendiri banget karena ya bebannya banyak juga kan, jadi aku minta tolong untuk kakak-kakakku datang ke Untuk rumah. bantu kondisi ibu seperti itu. Ya bantu aku untuk nemenin dan ngerawat ibu, dan turns out kita menemukan sesuatu hal di dalam situ. Apa tuh? Wow, apa tuh Mir? Jangan lupa saksikan. Sesuatunya apa? Oh belum boleh di spill kayaknya. Boleh. Ibu mulai ya? Oh belum boleh tuh. Boleh kan? Nggak boleh. Oh iya. Nyaris aja. Gua lagi yang mancing ya. Kalau peran kalian sendiri tadi kan Ira sudah dijelasin sedikit sama Aisyah. Kalau Sonia dan Emir sendiri itu berperan sebagai apa? Aku berperan sebagai Ara, anak tengah. Jadi Emir Anak pertama, Emir. Emir anak pertama, Aisyah anak Tiga. yang terakhir aku yang anak tengahnya. Ya pokoknya intinya adalah kita dilahirkan dari ibu yang sama gitu. Kita besar di rumah yang sama walaupun Ara sama Ari itu nggak sampai present time-nya di Tenung ini. Cuma kita tuh jadinya punya karakter yang beda-beda gitu loh, dari the shared trauma that we have gitu. Cuma kalau si Ara ini karakternya dia kayak lumayan tegas karena dia
menutup dirinya sendiri gitu loh. Jadi kayak pakai tameng biar kelihatan kuat aja. Kalau Emir sendiri Mir sebagai Ari, Ari ini adalah seorang Sunda. Sunda. Benar, tapi itu benar. Iya. Itu benar. Ari itu Sunda. Kan kalian juga Sunda kan? Kan adik kakak nih. Ari itu he would consider himself a failed husband. Oke, bahasa Sundanya apa, Mir? Ari itu suami gagal pisan. Ari ini adalah seseorang yang would consider himself as a failed husband yang sebenarnya tujuannya cuma satu sih sebenarnya, melindungi anaknya dia sekarang. Itu Oh sebenarnya. Ari tuh udah nikah ya cerita. Ari udah situ. nikah, tapi boleh cerita sedikit lagi nggak? Boleh ya? Boleh. Tapi ditinggal sama istrinya. Oh. Karena ada satu isu, banyak isunya sih segala macam. Tapi ini hubungan yang nggak kuat dan nggak mateng. Sebenarnya Ari ini belum di posisi yang siap untuk menjadi bapak, tapi terpaksa untuk menjadi seorang ayah yang akhirnya desperate untuk menyelamatkan anaknya. Dia gitu sih. Wow. Nah, buat orang-orang yang belum tahu nih, belum common gitu kan. Tenung itu apa sih guys? Artinya? Tenung itu artinya sihir hitam. Sihir hitam. Iya, bedanya tenung sama santet apa? Oh, udah lah, gak usah nanya-nanya semua. Tanya ke Teh Risa. Mari kita Teh Risa Sihir gitu. hitam. Iya, itu sih masa universalnya itu ya sihir hitamnya. Ya orang-orang udah tau lah ya sihir hitam tuh Iya. seperti apa gitu. Nah ini kan di film ini juga identiknya kucing hitam ya, yang trailer juga kita udah lihat gitu. Nah di luar negeri juga salah satunya di Eropa itu kucing hitam tuh dipercaya kalau misalkan dia tuh membawa jelmaan iblis katanya. Di Amerika sendiri dia dipercaya membawa kesialan. Kalau di Indonesia sendiri kan dipercaya katanya kalau kucing hitam itu melompati jenazah katanya bangkit lagi. Kalian percaya nggak sih mitos-mitos kayak gitu? Setelah kalian memainkan film Tenung gitu. Kalau- Sonia senyum-senyum nggak percaya nih kayaknya. Kayak nggak relate deh nih sama gue. Itu memang enggak sih. Udah lanjut yang lain. Berarti kamu nggak percaya mitos itu gitu ya? Jangan aku duluan deh. Agak Emir, gue kan tadi udah nih duluan. Emir deh. Aku percaya banyak mitos-mitos itu sebenarnya adalah hal-hal yang bisa dijelaskan secara saintifik, gue but mau ngomong gitu. we don't have the explanation yet. Contohnya misalnya ada waktu itu kapal namanya bukan orang hutan apa ya? Aku lupa orang apa. Tapi basically itu kapal Belanda yang kalau nggak salah stranded. Tiba-tiba pas dateng pas nyampe pelabuhan itu isinya udah meninggal semua krunya. Bener-bener shock banget, mukanya kayak ketakutan begini dan tegang dan kaku gitu kan. Ya zaman dulu itu jadi mitos hantu lah, dihantui segala macam kayak begitu-begitu. Tapi kalau zaman sekarang ada penjelasannya sebenarnya mereka ke-expose sama gas aku lupa basically, which made them like that gitu kan. Jadi menurut aku ada beberapa hal yang mitos-mitos itu comes from a place of not yet understanding the phenomenon yang bisa dijelaskan secara ilmu saintifik. That's true. Menurut aku Yes, begitu benar. sih. Tapi specifically kalau mau ngomongin kucing hitam, aku sebenarnya kurang percaya sih. Belum bisa percaya. Belum bisa until ada percaya. buktinya. Setelah kamu memainkan peran Ira, Ari, Ara gitu, sampai sekarang mungkin kayak, oh yaudah ini cuma kepercayaan orang lain aja gitu ya, atau sebenarnya mungkin di luar sana ada yang percaya mitos seperti itu gitu, ada yang pernah merasakan juga, cuman mungkin belum relate aja di kalian gitu ya. Sejujurnya ya, I could see that juga in a position dimana misalnya let's say Allah maha baik tiba-tiba kita desperate banget ada sesuatu bencana yang terjadi sama kita nggak tahu cara ngejelasinnya gimana. Aku bisa lihat kita tiba-tiba percaya sama Tenung karena kita desperate untuk menemukan solusi sih. Lebih ke situ mungkin. Benar-benar itu banyak sih di luar sana ya yang seperti kita tahu nih. Aisyah sendiri kamu percaya nggak sih mitos kucing hitam di Tenung tuh? Sebenarnya sih sama sih jawabannya sama Kak Sonia sama Emir. Kak Emir. Karena so far aku juga belum melihat secara langsung, maksudnya secara Aisyah nih. Kejadian ini gitu Kejadian ya ini, aslinya. Nah di lokasi syuting nge-briefing kucing hitamnya tuh seperti kalian tahu nggak sih? Bapaknya nih. Nih bapaknya. Oh Emir tuh pecinta kucing juga ya Emir? Aku suka banget sama kucing. Tapi mau gimana kan kucing nggak kayak anjing ya. Maksudku nggak bisa dilatih secara segitunya. Nggak nurut banget gitu ya. Iya bisa, cuman mungkin industri kita belum memungkinkan untuk itu ya menjadi profesi mungkin ya. Tapi
itu susahnya minta ampun dan kayak kita bersyukur banget itu Kita ya. juga nggak tahu mood dia mau syuting apa Betul, enggak jadi gitu. harus diajak main kadang-kadang misalnya berhasil loncatin Mbak Oni gitu ya segala macam. Tapi tiba-tiba ada Whiskasnya yang bocor, nyebut merek. Ada makanan kucingnya yang bocor. tiba-tiba jadi harus retake segala macam. Iya. Itu kan dengan Kak Ega gitu. Gue Ega. gak ikut sih Ega, kucing hitam. Ega kan, Kalau yang iya Ega bagian art untuk kayak mancing dia harus ngumpet di belakang laci, lemari. Jadi gitu. retake beberapa kali ya. Lama banget. Sampai ada obrolan kayak kalau sampai nggak dapet, udah disiapin emang budget untuk CGI kalau nggak salah. Oh gitu, fun fact-nya gitu. Akhirnya dapat satu Dapet scene sih, yang benar-benar kalian mau nih gini, sutradara mau Kita gitu. ganti kucing gak sih? Kita ada tim beberapa kucing. Iya, ada beberapa. Oh jadi kucing. namanya pun beberapa nama kucing Iya, tuh. ada putih, oranye. Hah? Enggak, Kucing hitam. aja. Kenapa jadi putih Akhirnya oranye yang juga? dipilih, kucing oyen. yang dipilih scene-nya tuh siapa namanya kucingnya? Tahu nggak kamu? Waduh. Siapa namanya? Kucing hitam. Kucing hitamnya. Akhirnya dia nih gitu. Gak tahu. Oh, nggak tahu. Ya. Maksudnya yang syutingnya Yes, yang akhirnya yang dipakai nih si dia nih gitu. Nggak tahu. Gak tahu. Emang ada namanya? Ada satu yang gede yang males banget tau nggak? Oh, Wah, siapa males yang banget, ngomong sumpah. toothless kemarin yang Toothless. namain Oh toothless? iya, nggak tahu. Ada yang namanya Toothless kok soalnya mirip naganya di How to Train Your Dragon. Oh lucu banget. Itu emang ada timnya tersendiri ya untuk meng-casting kucing hitam Iya. tuh. Bagiannya Ega tuh. Gini. Enggak. Nah, film ini kan berdasarkan novel dari Teh Risa Saraswati yang udah terkenal dengan kisah-kisah horornya. Kan Sonia sendiri juga pernah pernah ikut project Teh Risa di Ivana. Lalu ada Danur. Nah, bagaimana kalian menginterpretasikan karya Risa Saraswati dalam film ini? Dalam film ini. Yes. Mungkin Sonia kali ya yang mungkin pernah Iya, mungkin Sonya. Kenapa? kedua kalinya nih sama Teh Risa gitu. Gimana ya? Kayaknya karena yang akhirnya jadi cerita final di skripnya itu nggak plek-ketiplek sama sama kayak film yang lain lah ya. Nggak Cuma- based on novel ya ceritanya. Iya, jadi sebenarnya kita lebih fokus ke mencari garis besar cerita dan karakter dari skrip yang kita dapat gitu. Masih ada benang merahnya ya. Iya, karena mau nggak mau kan yang akan kita ikutin itu kan. Jadi itu aja sih sebenarnya kayak kita fokus ke apa yang ada di skrip dulu aja gitu. Betul. Sebesar apa sih Teh Risa ikut terjun di film Tenung ini gitu? Nggak terlalu involved sih sebenarnya. Oh, nggak terlalu. Ceritanya is based on her, tapi ini lebih dipegang sama Mas Rizal. Mas Rizal, sebenarnya because Dirombak lagi yes, gitu because ya. sebenarnya persiapannya juga lumayan limited waktunya. Jadi I'm pretty sure she was involved in the script writing juga segala macam. Tapi pas sudah di lokasi emang Mas Rizal. Iya. Nah, ini kan juga yang seperti kita tahu kan ada soundtracknya, judulnya Cerita Kertas dan Pena. Gimana sih kalian rasanya film ini diiringi langsung sama beliau-beliau, ada Teh Risa sama Kakang ya yang ngasih soundtrack gitu. Kan udah pernah denger lagunya? Udah. Kayaknya Udah ngomong kerennya. Enggak, Apa? berdahak aja barusan. Kayak Bless kita memerankan Teh Risa sebagai film Teh Risa, terus soundtracknya Teh Risa juga gitu. ya Rasanya gimana sih? Emir ini udah semangat tuh tadi. Iya, kami udah semangat banget. Walaupun di syutingannya is not very involved ya Teresa Tane, tapi sebenarnya the whole project she's very involved kan. Yeah. Dari penulisan, dari isi soundtrack juga segala macam. Yeah. So I hope that it lives up to her vision juga sih sebenarnya. Iya benar-benar. Jadi maksudnya karena yang paling tahu tentang ceritanya kan Teresa juga. Ya, kan, Teresa, iya, benar. And if she's building the song based on what she knows, harusnya ya bisa pas lah, cocok Iya. gitu. Kalau Aisyah mungkin mau nambahin? Mau nyanyiin katanya. Boleh. Coba satu. Dikit deh. Kak, aku nggak bisa nyanyi. Dikit. Iya, pokoknya keren banget. Udah jadi. Udah. Bertiga deh. Enggak. Tuh kan lu. Bener-bener lu ya. Emir Mahira ya. Gua sampai disuruh nyanyi. Emir, dikit aja. Aduh, waktunya udah mau habis ya. Aku malu Kak kalau nyanyi. Boleh ya? Sama kita mendengarkan emang bagus banget. Maksudnya kawin gitu, cocok gitu Sama sama filmnya. Iya. Feels eerie. Ya Ya. karena Teh Risa sendiri juga kan yang buat. Jadi Ya. dia juga tahu feel-nya. Tahu feel-nya, jauh bener. apa gitu. Oke,
Ada nggak sih pesan yang ingin kalian sampaikan dari film Tenung ini? Kalau aku lihat cerita Tenung ini kan sebenarnya yang lumayan yang lumayan common kita bagi bertiga sebagai anaknya Ibu Linda itu kayak trauma masa kecil dan apa yang membekas gitu kan. Kadang kan emang nggak semua orang paham bahwa apa yang terjadi di masa lalu mereka sekecil apapun kadang itu bisa berpengaruh dan muncul banyak banget di umur-umur apalagi setelah umur 18-19 ke atas lah gitu. Akhirnya Baru kita merasakan dampaknya gitu ya? iya kayak kita pasti akan balik lagi gitu. Kayak kalau at least kalau misalnya kita cari gitu, aku tahu akhirnya aku sekarang jadi orang kayak gini karena waktu kecil aku kayak gini gitu. Ini Aku bener merasa pembelajaran di film ini gitu ya? Itu. iya, maksudnya kayak aku tuh ngerasa di film ini tuh ada beberapa momen dimana trauma-trauma itu yang bikin kita jadi orang-orang kayak sekarang ini dari masa kecil kita itu kadang lebih lebih menakutkan dan menyeramkan dan berat daripada teror si hantu ini gitu loh. Kayak Malah kisah di keluarga kalian yang iya, lebih menyeramkan iya, malah iya. ya. Karena maksudnya even karakter kita juga menghubungkan teror ini ke sisi emosional kita sebagai karakter ke Ibu Linda gitu. Jadi apa yang kesimpulannya itu sebenarnya? Ya coba aja disimpulin sendiri ya. Udah gitu udah paham sih ya. Kalau Emir sendiri ada nggak Mir pesan yang ingin lo sampaikan di film Tenung ini? Sebenarnya Tenung ini menurut aku lebih tentang perspektif sih. I think you can tell that this family is very dysfunctional from all sides. Tapi when you pinpoint a certain character, any character, lo bakal bisa ngerti kayak oke, lo kayak begini karena ini, lo kayak begini karena ini. Ada reasonnya benar. Ada reason semuanya. Itu aja sih sebenarnya. Nggak yang cuma dia diem aja tiba-tiba lo disantet kan nggak mungkin Iya. ya. Pasti cause and effect sebenarnya sih. Kenapa orang ini bisa seperti ini? Coba kita lihat masa lalunya seperti apa. Bukan aku mengajak kalian untuk semua mengerti, untuk memahami dan memaafkan orang-orang yang pernah jahat atau jadi jahat, tapi lebih ke mengerti kenapa orang ini bisa jahat. Gitu sih. Benar. Aisyah sendiri ada nggak? Sama sih, sama semuanya. Lain kalian harus nanya Aisyah duluan. Jadi dia nggak pakai jawaban kalian. Iya, lengkap banget semua jawabannya ya. Mir udah, berarti nanti di kurang lebih Netflix sama. selanjutnya Aisyah dulu yang jawab ya. Ya, aku sih maksudnya lebih ke cerita keluarganya ya, dysfunctional family. Terus aku suka banget tentang adik kakak ini ya, anak pertama, anak tengah, anak terakhir. Kayak mereka tuh punya perspektif dan Bondingnya ceritanya kuat juga masing-masing. ya. Enggak Bonding. juga deh. Gue suka nonton sih nanti kalau mau lihat bondingnya kuat apa enggak. Itu sih pasti anak pertama, anak kedua, anak ketiga tuh relate juga sebenarnya sama karakter kita kalau misalnya mereka nggak ngeliat dari sisi horornya ya misalnya. Itu Berarti untuk orang di luar sana yang nanti nonton filmnya juga mungkin ada yang pernah merasakan sihir hitam. Jadi pas nonton filmnya, oh ternyata dia dulu gini-gini gitu. Wow, boleh dong terakhir promoin film Tenung. jangan lupa saksikan film Tenung tanggal 5 Juni 2025 hanya di bioskop. Yeay, ajak semua nonton ya, Ya. ajak nobar semua nih. Oke, terakhir nih, seperti tadi yang sudah di briefing, kita mau main games namanya Mesin Waktu. Seru banget. Belum. Jadi kita masuk ke segmen Mesin Waktu. Jadi nanti kita ada clue-clue yang kita tampilkan di TV, mau suara, mau dialog, atau mau potongan-potongan foto. Jadi nanti kita ada 3 clue, tapi nanti dijawabnya bareng-bareng. Jadi yang nanti clue pertama itu berunding, kira-kira ini siapa, clue kedua siapa, clue ketiga siapa. Nanti di spill-nya di akhir, gitu. Ternyata ini clue 1 siapa, clue 2, clue 3 siapa, gitu. Nanti boleh diceritain sedikit, itu kalian tuh di situ ngapain, gitu. Boleh ya? Oke, yang pertama nih. Oh my god, Oh my god. what is it? Nggak boleh, kalau udah tahu nggak boleh ya. Pengen biskuit, soalnya biskuit aku udah habis nih. Tolong dibeliin ya, Mas. Lu lucu aja. Lucu banget.
Lu bocil biskuit. Boleh deh, kalian berunding dulu kira-kira ini jawabannya Kan siapa? gue bilang apa? Nanti mungkin kali ya. Mungkin Sonia kan nggak ada yang tahu. Mah, Teresa kali. Gue gak ikut-ikut aja. oke, udah ada jawabannya. Dah. Nanti kita spill di akhir jawabannya siapa. Oke, siap. Itu nyebut nama berarti. Iya, kita jemput sampai sekarang. Aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3 siapa? Aisyah. Wow. Yakin nggak mau diganti? Enggak. Mau. Oke, kita kunci dulu ya. Oke. Yang kedua next. Ada dialog ini. Kira-kira siapakah orangnya? Siapakah aku? Sorry ya Suf, gue gak seharusnya begitu. Kayak Mir. Kenapa? Bahasanya ini Suf. Sorry ya Suf. Coba gue bacain ya. Coba. Sorry ya Suf. Gue nggak seharusnya begitu. Kayak ini Emir Mahira. Bisa Coba. jadi Aisyah lagi, kita nggak tahu Coba ya. bacain dialognya. Sorry ya Suf. Cocok banget. Itu coba Sonia deh, Sonia. Mungkin ini Sonia. Oke. Iya juga. Sorry, oke. Sorry. Apa sih ini? Sorry ya, Suf. Gue gak seharusnya begitu. Nah, Udah Kak Emir paling cocok dengan dialog itu. Ya udah Emir yuk. jadi nggak mau diganti nih. Nggak. Bisa jadi Aisyah lagi loh. Nah, ini antara aku sama Pak Rizal sih, tapi kayaknya. Kunci ya. Ya. Oke, lock nih. Yang kedua Emir Mahira. Yang ketiga, nah, potongan foto siapakah Dengan ini? hidung mungil Angry Bird-nya, aku tahu ini siapa. Kasonia. Emir kali. Mungkin kan. Nggak, belahan rambutku tuh nggak kayak gitu. Enggak ya? Kelihatan dari hidungnya. Iya. Hidung mungil Angry Bird. Kelihatan dari sari awannya tuh. Jadi udah lock nih, ini siapa nih? Kak Emir, Kak Emir. Ini Sonia. Kasonia. Sonia. Oke, sepakat ya ini Sonia ya. Pokat. Oke, jadi gimana kita spill? Yang pertama tadi Astagfirullahaladzim. benar gak ya? Aisyah Plaza, aku baru 10 tahun. Udah, kenapa orang-orang demen banget deh. Emang jejak digital tuh ya. Aku suka. Mata lu kemana-mana ya? Iya makanya kan. Yang udah 10 soalnya stok aku udah habis. Lucu banget. Orang kenapa suka banget membongkar-bongkar masa lalu gue. Itu lu masih punya Nah, cara boleh itu? dong Aisyah ceritain audisi biskuit nih, ceritain sedikit dong, boleh Aku kali pengen ya? pengen jadi maunya. Oh, gitu. Coba gimana? Enggak lihat tuh celana gue. Oh iya. Ini kamu Pasti Celana gue udah leopard. Itu pasti konsep. udah menjiwai ya? Udah menjiwai banget. Ini kamu tuh casting diajak mama atau Nggak kenalan? diajak mama jadi Ini pertama kali berarti casting? Iya, casting sendiri. Pasti pertama kali banget ini. Iya, ini kayak pertama kali banget deh. Pokoknya aku umur 10 tahun. Orang bisa aja dapet Imut-imut ini. banget loh itu. Ini masih di YouTube atau gimana? Iya, YouTube. Ini YouTube. Emir mau nyariin ya abis ini? Mer, udah Mer, jangan. Jadi kayak pokoknya biskuit, boleh nggak sih? Ya, Boleh, boleh. Iya sih udah. Biskuit tuh pokoknya waktu itu lagi ngadain audisi gede-gedean banget gitu. Iya, besar-besaran yang kita tahu banget. ya. Iya, jadi kayak seluruh Indonesia. Jadi dari Makassar, Medan, Dari Manado, kota manapun. kota manapun dan kebetulan kan aku di Makassar. Aku ikut karena mama ngomong ini ada audisi nih gini kan kamu kan katanya mau Jadi artis. iya kayak jadi gitu, artis. iya ngomong gitu. Udah stop. Cita-cita jadi artis. Tercapai ya. Berhenti nggak? Berarti ini kamu lolos kah? Lolos alhamdulillah masuk 50 besar. Wow. Jadi kita tuh pas lolosnya itu bukan yang juara 1, 2, 3 enggak. Jadi kayak bener-bener dari masing-masing kota tuh 50 orang. Jadi banyak banget. Jadi kita tuh kayak base camp gitu loh Kak. Jadi dikasih base camp, penginapan, nanti setiap jam berapa kita ada kelas. Misalnya aku kan acting, nanti ada kelas Kelas bareng. acting. Oh, ada coach-coach modeling gitu-gitu. juga. Iya, ada Oh, modeling, gitu. sutradara banyak banget. Jadi filmnya ini jadi filmnya tuh dibuat dari anak untuk anak. Jadi kayak sutradara tuh anak. iya. Oh, sutradaranya juga anak kecil? Iya, tapi ya tetap didampingi gitu ya. Kameramen juga anak-anak. Akhirnya jadi film tuh? Jadi ini tuh garapan Om Ari Siasale sama tantenya. Oh. Zulkarnain. Iya. Saleh. Judulnya apa, Dek? Judulnya 1000 Balon film aku. Oke. Oh, itu berarti film pertama kamu? Iya, film pertama. Oh. Akhirlah jadi lahirlah Aisyah Akila sampai sekarang dari Biskuat loh. Legend.
Berarti terima kasih Biskua. Terima kasih. Oke, next yang kedua. Tadi jawabannya Lanjut, suara begitu. Sorry, kaget. Sumpah ini kayak Emir. Sorry, kaget aku suara begitu. Sorry. Sumpah ini kayak Emir. Iya. Kok bukan kayak Emir? Yang ini bukan. Ini Aliando. Nah, kira-kira ini adegan apa Mir? Lagi apa nih? Kayaknya Scene-nya. ini kayaknya aku mungkin kurang ajar sama Aliando kali ya. Makanya aku minta maaf. Aku mungkin kurang ajar sama Liando ya, makanya aku minta maaf. Kayaknya sih aku jujur udah lupa sih. Aku lupa sih Mir. Ini peran pertama kali kamu banget ya tadi yang kamu Katanya ini membekas, lu parah. Iya. Ini Tadi yang kedua. apa lo? Ini yang Kalau kedua. diputer lagi. Ini kan yang kedua. Ini pertama. Yang kedua. Oh, gua so tau ya. Yang kedua. Ini kayaknya mungkin aku agak iri sama posisinya Yusuf, karakternya Aliando di ceritanya. Jadi aku mungkin Kamu jadi sebel sama tidak dia. mengumpan bola di mana seharusnya aku mengumpan bola or something like that. Maybe that's why I'm apologizing. Maybe I don't remember to be honest. Berarti ini film kedua Emir ya? Iya. Pertama yang Garuda Dadaku pertama. Ini film ketiga aku kalau nggak salah. Oh, yang kedua tuh tadi Film yang- Mata Baja Jendela. Ini film keempat sorry. Lu banyak banget sih, gak kuat deh. Berarti Garuda di Dadaku Universe ini membekas ya Lumayan. di Emir Mahira nih. Oke, next nih terakhir. Siapakah dia? Si gadis sambung. Sony Alisa Surya. Play dong audionya. Nggak ada. Bukan. Audio. Lucu banget. Boleh nggak Sony diceritakan? Mirip banget gitu. Gimana akhirnya Son. kamu innocent terjun ke gadis sampul? Iseng-iseng kah Lu agak atau? mirip Chelsea Islan di kiri. Iya, yang Gue pas umur segitu banyak yang bilang. Iya kan? Tapi sekarang udah beda banget. Iya bener-bener. Jadi sebenarnya aku tuh ikut gadis sampul tuh karena waktu SMP itu sebenarnya aku anaknya nggak rajin ya, kayak sekolah tuh seadanya banget aja, terus aku nggak ikut ekskul gitu-gitu kan. Terus Emang jiwanya udah pengen syuting ya? syuting kerja gitu. nggak suka belajar. Kita nggak kaget sih. tau gak dia ngomong apa tadi ke gue? Berarti di lokasi syuting ambis ya? Termasuk ya? Ambis sama Emir. Iya sih, kayak Emir si Paul yang ambis. Ambis Emir. Nggak, jadi ya pokoknya aku nggak ada ikut ekskul gitu kan. Jadi emang setelah pulang sekolah itu waktunya luang banyak. Nah ada tetangga aku yang kakaknya jadi model, emang beneran profesional model di Amerika gitu kan. Terus adanya tuh iseng ngajak aku ikut modeling, terus akhirnya udah aku ikut kelas kayak sekolah modeling gitu. Terus dari situ aku tuh nggak pernah dengar soal gadis sampul ini kan. Terus aku dikasih tahu kayak Dek kamu Ikutan daftar dong, ya gadis sampul. gitu. Ya udah aku kayak daftar, ternyata masuk jadi finalis. Terus di Dan ini Jakarta- Menang nggak lu? enggak. Kamu berapa besar nih di gadis sampul? Jadi gadis sampul tuh dari berapa ribu itu di Oh, Banyak juga. udah bakat berarti betul, ya lumayan. Alisa dari dulu. Sony. ya pokoknya dari kalau nggak salah waktu tahun aku tuh ada 6.000 Wow. yang daftar gitu, terus di Eliminasi. Iya, eliminasi jadi semifinalisnya tuh kalau nggak salah 40 orang, terus kita ke Jakarta, kita audisi lagi, terus masuk ke finalis 20 orang. Nah, 20 orang ini yang karantina. Itu termasuk kamu? Termasuk aku. Ini like, bukan karantina tuh COVID. Gitu. Kenapa jadi bilang? Gadis sampul tahun berapa ya? Kenapa my brother? Kayak camp gitu. Oh alah, oke. Iya, jadi kita Lu lihat aja umurnya 15 tahun di situ. Ini Ya, tahun berapa? 2000-an ya berarti ya? enggak 2015. Oh, udah 15. Iya, aku 15 tahun. I see. Wow, tepuk tangan dulu dong guys. Semuanya dong. Oke, game selesai nih. Apa mau ditambah lagi? Ada? Udah. Oke, thank you guys. Terima Thank you. Terima kasih. Thank you for having us. Thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa nih kita ada podcast Tablet Bintang, Bincang Bintang nih bisa ditonton di YouTube channelnya Tablet Bintang. Thank you. Terima kasih. Bye guys.